Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dadi Maulana. Saya dari Bahasa Indonesia kelas 7 IK dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi tentang tugas artikel ilmiah yang sudah saya buat, yang berjudul Efektivitas Penggunaan Microsoft Excel sebagai alat hitung dalam metode statistika deskriptif. Dalam artikel ilmiah ini akan ada 4 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu akan ada kajian pustaka dan landasan teori. Yang ketiga ada metode penelitian, dan yang terakhir adalah hasil dan pembahasan serta penutup. Langsung saja saya mulai pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan akan ada latar belakangnya. Saya akan jelaskan sedikit tentang latar belakangnya dibuatnya artikel ilmiah ini. Jadi statistika deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, menyederhanakan data, meringkas data, dan menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain. Nah, pada saat ini, cara dalam mengumpulkan dan mengolah satu data sudah semakin berkembang, yaitu dengan menggunakan software. Jadi tidak hanya manual saja, tapi juga menggunakan software. Whereas paling sering digunakan sebagai dasar dalam pengolahan dan penyajian suatu data adalah Microsoft Excel. Karena dalam pengoperasiannya Excel tergolong mudah karena hanya memasukkan formula yang dibutuhkan dalam menghitung suatu data. Nah, karena beberapa kelebihan itulah yang membuat dibuatnya artikel ilmiah yang berjudul Efektivitas Penggunaan Microsoft Excel sebagai alat bantu hitung dalam metode statistika deskriptif. Nah, adapun perumusan masalah dari pembuatan artikel ilmiah ini adalah apa saja fitur-fitur dalam Microsoft Excel yang dapat menunjang dalam melakukan penyebaran dan pemusatan data. Yang kedua, apakah fitur-fitur tersebut mudah untuk digunakan, dan apakah fitur-fitur tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam proses pemusatan dan penyebaran data jika dibandingkan dengan manual. Dan yang terakhir adalah apakah keefektifan tersebut berkaitan dengan pemahaman bagi yang mengoperasikannya. Selain rumusan masalah, terdapat tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini, yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari penggunaan Microsoft Excel dalam proses mengolah data pada metode statistika deskriptif. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah efektivitasnya itu berpengaruh pada tingkat pemahaman bagi yang mengoperasikannya. Manfaat dari penulisan artikel ilmiah ini yaitu kesadaran pelajar dan mahasiswa tentang perkembangan teknologi itu dapat meningkat. Nah, karena kesadaran itu mereka timbul kemauan dan minat untuk mempelajari platform teknologi, salah satunya MS Excel. Karena seperti yang diketahui bahwa teknologi itu semakin zaman semakin berkembang. Dan oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus mau terus belajar dan harus mendalami dari setiap perkembangan teknologi itu, karena itu akan membantu di seluruh kehidupan di masa depan nanti. Dan itu juga manfaat yang didapat itu bisa jadi referensi bagi mahasiswa lain atau peneliti lain yang ingin melakukan penulisan karya tulis ilmiah dengan judul atau konsep yang sama seperti yang saya lakukan ini. Itu saja dari pendahuluan. Dan selanjutnya adalah landasan teori dan kajian pustaka. Nah, landasan teori ini berisi tentang teori-teori ya. Yang pertama, pengertian statistika deskriptif. Jadi statistika deskriptif itu metode statistika yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan peringkasan data. Lalu hasil dari pengolahan data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, dalam proses pengolahannya dilakukan dengan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Dan untuk jenis pemusatannya terdiri dari mean yang artinya itu nilai rata-rata, median nilai tengah, modus nilai terbanyak, dan kuartil. Untuk penyebaran data sendiri terdiri dari range, artinya jarak antara nilai data yang terendah hingga yang terbesar, jangkauan antar kuartil, ragam, serta simpangan baku yang artinya adalah penyimpangan data dari nilai rata-ratanya. Berikutnya adalah pengertian dari Microsoft Excel. Microsoft Excel itu program pada perangkat lunak yang berbentuk lembar tabel yang biasa digunakan sebagai alat analisis data dan juga
Selain data juga bisa buat masukkan pelaporan keuangan, tapi yang akan saya fokuskan ini pada datanya, mengolah data statistika. Nah, Microsoft Excel ini efektif ya, karena Excel itu bisa mengolah data dengan waktu yang singkat, karena dibantu dengan formula dan fitur-fiturnya. Nah, formula-formula pada Microsoft Excel itu sangat memadai dalam mengolah data pada metode statistika deskriptif. Dan berikut adalah formula-formula pada Microsoft Excel yang biasa digunakan dalam menghitung metode statistika deskriptif. Nah, kalau rata-rata itu pakai average, median itu pakai median, modus itu pakai mode, ragam itu var.p jika populasi, namun jika sampel adalah var.s. R itu untuk menghitung simpangan baku, yaitu STDEFS jika itu populasi, mohon maaf jika itu sampel, dan jika itu populasi maka STDEV.p. Nah, selanjutnya adalah hasil peneliti dari peneliti sebelumnya. Sebelumnya itu ada dua peneliti, yang saya ambil adalah dua peneliti tentang efektivitas Microsoft Excel. Yang pertama itu Hetty Padmawati dan Satya Andika pada tahun 2017 memberi hasil bahwa Microsoft Excel itu dapat bekerja secara efektif dan efisien, dan hasil perhitungannya juga sangat akurat dan juga cepat. Dan topiknya yang dilakukan oleh Hetty Padmawati ini adalah tentang efektivitas Microsoft Excel pada saat mengolah data skripsi. Dan yang kedua, peneliti yang kedua itu Lisa Nursita Atsina, Isa Kasari, dan Idris Amiruddin pada tahun 2021, yang artinya baru-baru ini, dan hasilnya pun juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu Microsoft Excel efektif dalam mengolah data. Yang dilakukan oleh Lisa Nursita dan teman-temannya itu tentang efektivitas Microsoft Excel dalam mengolah nilai raport. Baiklah, langsung saja ke subbab yang berikutnya, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kuantitatif, karena dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan data dan angka. Sumber datanya adalah pengisian kuesioner, dan kuesioner tersebut isinya adalah mahasiswa baru, jurusan statistika Universitas Brawijaya angkatan 2021 dengan jumlah 47 orang. Berikutnya adalah metode pengumpulan datanya adalah menggunakan angket atau kuesioner. Dalam kuesioner ini terdiri dari dua aspek. Yang pertama pengetahuan dan penguasaan pada Microsoft formula pada Microsoft Excel. Aspek kedua itu efektivitas dan efisiensi dalam mengolah data. Nah, setiap aspek itu nanti akan ada dua pertanyaan. Jika aspek yang pertama itu pengetahuan, pertanyaannya nanti adalah apakah para respondensinya itu mengetahui formula-formula pada Microsoft Excel. Dan pertanyaan kedua adalah apakah para respondensinya tersebut dapat mengoperasikannya. Nah, itu aspek yang pertama. Dan aspek yang kedua pada segi efektivitas dan kemudian itu akan ada dua pertanyaan juga. Yang pertama, apakah Microsoft Excel itu mudah? Maksud saya, apakah formula-formula pada Microsoft Excel itu mudah untuk dioperasikan? Dan pertanyaan kedua, apakah formula tersebut dapat membantu efektivitasnya? Dan pada kuesioner itu ada skalanya, dan skala yang digunakan adalah skala Likert. Dan menurut Sugiono, skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu fenomena sosial atau kejadian sosial, dan sikap dari sekelompok orang tersebut akan ada nilainya sendiri-sendiri. Dan berikut adalah tabel nilai dari skala Likert. Ini adalah tabel skala Likert. Jika sangat setuju nilainya adalah 5, setuju nilainya 4, dan cukup adalah 3, tidak setuju itu 2, dan sangat tidak setuju nilainya 1. Sumbernya dari Sugiono tahun 2015. Berikutnya adalah metode analisis. Metode analisis yang akan digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah analisis statistika deskriptif. Dalam metode ini, data akan nilai dari datanya itu akan dicari berapa frekuensinya, karena biasanya pada saat itu kuesioner menggunakan GFORM, dan GFORM itu nanti ada rekapan hasilnya, yang menjawab ini berapa dan yang menjawab ini berapa. Nanti akan ada tabel frekuensinya, dan itu akan memudahkan saya. Dan juga saya membuatkan interval untuk mengetahui rata-ratanya berada di interval mana, dan interval
setiap sikap itu intervalnya berapa saja. Dan itu nanti akan menggunakan histogram, karena di situ dapat diketahui panjang kelas dan lebar kelas. Dan dari situlah kita dapat tahu interval dari data tersebut. Nah, selain itu juga akan dilakukan pemusatan data dan penyebaran data. Untuk pemusatan sendiri adalah menggunakan rata-rata dan modus, dan untuk penyebaran sendiri hanya menggunakan standar deviasi. Rata-rata dan simpangan baku nantinya itu akan dibuat tabel kategorisasi, dan tabel kategorisasi di sini fungsinya untuk memperkuat dari hasil pengisian kuesionernya. Berikutnya, ini adalah tabel kategorisasinya. Jika rendah, itu rumus perhitungannya adalah X kurang dari mean standar deviasi. Jika tinggi adalah X-nya nilai X-nya lebih kecil dari mean dan standar deviasinya. Yang artinya nilai mean plus standar deviasi itu lebih besar dari X. Dan jika sedang itu nilai dari rumus perhitungan rendah hingga rumus perhitungan yang bagian tinggi. Sumbernya adalah dari Sugiono tahun 2015. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Berikut adalah tabel hasil atas jawaban dari beberapa pertanyaan pada kuesioner pada setiap aspeknya. Ini pada setiap aspeknya akan ada pertanyaan 2 seperti yang saya jelaskan tadi. Dan setiap pertanyaan itu akan ada tabel interval dan tabel kategorisasinya. Jadi nanti itu ada 8 tabel. Langsung saja saya tunjukkan hasil tabelnya. Oke, yang pertama adalah aspek pengetahuan dan pemahaman. Ini pertanyaan pertama, pengetahuan tentang Microsoft Excel. Nah, berdasarkan tabel intervalnya itu ada nilai skala Likert-nya, intervalnya, dan frekuensinya secara dari hasil kuesioner itu, ini yang saya tampilkan di tabel interval. Nah, sangat tidak setuju dengan nilai 1 itu 0. Tidak setuju dengan nilai 2, 6, netral dengan nilai 3 adalah 19, setuju dengan nilai 4 adalah 18, dan sangat setuju dengan nilai 5, jumlahnya 4. Saya menghitung rata-rata menggunakan angka ya. Saya menilai sikap-sikapnya ini memakai angka supaya saya mudah untuk mencari rata-ratanya, dan rata-rata ini terletak di bagian mana. Dan rata-ratanya ada 3,4 dan dengan modus 3. Nah, karena kan ini koma-koma, maka dari itu seperti yang saya bilang tadi, saya akan buat intervalnya. Dan intervalnya menurut histogram adalah jika nilainya 1 itu 0 sampai 2 intervalnya, nilai 2 itu 2 sampai 2,75, nilai 3 intervalnya 2,75 hingga 3,5. Jika setuju dengan nilai 4 itu intervalnya 3,5 hingga 4,25, dan sangat setuju itu rentangnya 4,25 hingga 5. Nah, dan rata-ratanya saya menggunakan rata-rata dan modusnya itu 3 pasti. Rata-ratanya 3,42. 3,42 itu berada dalam interval 2,75 hingga 3,5, yang artinya itu interval kategori sedang. Nah, untuk memperkuat lagi, akan saya buat tabel kategorisasinya. Ini pengetahuan formula Microsoft Excel. Dan inilah berikut hasil kategorisasinya berdasarkan rumus yang saya gunakan pada slide ini. X lebih dari mean standar deviasi, dan hasilnya ketemu 2,5 untuk yang kategori rendah. X kurang dari 2,5, jika tinggi itu ketemunya X lebih dari 4,25, dan jika sedang itu di antara nilai 2,5 hingga 4,25. Dan frekuensi yang saya dapatkan seperti ini, untuk rendah adalah 6, dan sedang adalah 37, dan tinggi adalah 4. Dari sini saya ambil nilai terbanyak. Artinya saya menggunakan modus dalam tabel kategorisasi ini. Nah, yang terbanyak adalah kategori sedang dengan frekuensi 37. Nah, karena tabel kategorisasi itu memperkuat, jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pengetahuan mereka tentang Microsoft Excel itu masih cukupan, masih sedang-sedang saja, tidak rendah dan juga tidak tinggi. Itu yang pertama dari segi pengetahuannya. Yang kedua adalah dari segi kemampuan mahasiswa dalam menggunakan formula pada Microsoft Excel, dan hasilnya untuk sangat tidak setuju itu 0, tidak setuju itu 4, netral itu 22, setuju itu 20, dan sangat setuju itu 1. Artinya adalah setuju dan tidak setuju itu, jika setuju artinya mereka mampu.
dan jika tidak setuju, mereka artinya tidak mampu. Dan jika netral itu ya mereka ya mampu, kemampuannya mereka juga nggak bagus-bagus sekali, dan juga ya nggak kurang-kurang sekali. Gitu. Nah, saya dapat rata-rata skornya itu 3,38. Saya menggunakan angka ini. Nah, saya menggunakan angka dalam menghitungnya. Dan intervalnya adalah 0 sampai 2. Untuk nilai sangat tidak setuju, jika tidak setuju 2 hingga 2,75, netral itu 2,75 hingga 3,5, setuju itu nilainya 3,5 hingga 4,25, dan sangat setuju itu 4,25 hingga 5. Nah, rata-rata skornya itu 3,38, dan 3,38 itu berada di angka 2,75 hingga 3,5 dengan frekuensi 22. Nah, tabel kategorisasi 2 supaya lebih memperkuat, jika rendah itu nilainya X kurang dari 2,7, jika tinggi itu X lebih dari 4,06, dan sedang itu antara 2,70 hingga 4,06. Dan hasil yang didapat adalah jika rendah itu 4, kategori sedang itu 42, dan tinggi itu 1. Saya mengambil nilai terbanyak, yaitu 42, berada dalam kategori sedang. Dari segi kemampuan, saya simpulkan bahwa kemampuan mahasiswa dalam menggunakan formula pada Microsoft Excel itu sedang. Sedang saja, biasa-biasa saja. Kemampuan mereka tidak tinggi dan juga tidak rendah. Baik, itu adalah aspek pengetahuan dan pemahaman. Yang berikutnya adalah pada segi aspek, ini saya bahas dulu keseluruhannya, itu pengetahuan dan pemahaman formula pada mahasiswa jurusan statistika itu berada dalam kategori sedang, biasa saja. Berikutnya adalah aspek kemudahan dan efektivitas. Ini tabel interval 3. Dari segi kemudahan yang saya dapat adalah sangat tidak setuju, 0 tidak ada, tidak setuju itu 1, netral itu 17, setuju itu 22, dan sangat setuju itu 7. Dan rata-ratanya menggunakan yang saya hitung itu adalah angka skala Likert-nya, dapatnya 3,744. Dan modusnya itu 4. 3,744 itu masuk ke dalam interval, jika sangat tidak setuju, intervalnya 0 sampai 2, tidak setuju itu 2 sampai 2,75, netral itu 2,75 hingga 3,5, dan setuju itu 3,5 hingga 4,25, dan sangat setuju 4,25 hingga 5. Nah, 3,744 ini berada dalam interval 3,5 hingga 4,25, yang artinya setuju. Dengan modusnya itu 4, dari tabel interval ini, saya dapat mengambil keputusan sementara bahwa menurut responden, Microsoft Excel itu mudah untuk dioperasikannya. Nah, supaya lebih memperkuat lagi, akan menggunakan tabel kategorisasi. Nah, tabel kategorisasinya untuk rendah itu X kurang dari 3, sedang itu, tinggi itu lebih dari 4,4, dan sedang adalah 3 sampai 4,4. Dan hasil yang saya dapat adalah untuk rendah 1, sedang itu 39, dan tinggi adalah 7. Saya ambil nilai terbanyak, yaitu sedang. Jadi saya dapat simpulkan bahwa menurut para responden, Microsoft Excel itu mudah untuk dioperasikan. Nah, mengapa dalam kategori sedang, padahal di intervalnya itu kategorinya setuju, yang artinya itu masuk dalam kategori tinggi. Mengapa seperti itu? Karena saya menghitungnya pada tabel kategorisasi ini menggunakan standar deviasi, yang artinya nilai rata-rata itu dihitung dengan nilai penyimpangannya, karena data itu pasti ada penyimpangan nilainya. Dan jika digambarkan secara grafik, tabel interval 3 ini bentuknya tidak konstan. Maka dari itu, penyimpangan yang didapatkan besar. Penyimpangannya cukup besar. Dan hasilnya adalah berada dalam kategori sedang. Akibatnya, penyebabnya seperti itu. Baik, yang berikutnya adalah aspek kemudahan. Nah, ini efisiensi dan efektivitas tabel interval 4. Sangat tidak setuju itu tidak ada, tidak setuju itu tidak ada, netral itu 5, setuju itu 26, dan sangat setuju itu adalah 16. Dan nilai rata-ratanya adalah 4,23. Untuk intervalnya adalah sangat tidak setuju dan tidak setuju itu 0 sampai 3 intervalnya. Karena mengapa jadi 1? Karena itu frekuensinya 0 semua, tidak ada.
Maka dari itu intervalnya digabung saja antara tidak setuju dan sangat tidak setuju. Jika netral itu 3 sampai 3,67 dan setuju 3,67 hingga 4,3 dan sangat setuju itu 4,3 hingga 5 dan 4,23 itu termasuk dalam interval 3,67 hingga 4,3 yang artinya mudah dalam mengolah data. Kita berkategorisasi 4 untuk memperkuat kembali yaitu kalau rendah X-nya kurang dari 2,8, jika tinggi X-nya lebih dari 5,64 dan sedang itu antara 2,81 hingga 5,64 dan hasil didapat jika rendah itu tidak ada, tinggi tidak ada, sedang itu 47. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut responden bahwa Microsoft Excel itu efisien dan efektif dalam mengolah data. Cukup dalam kategori cukup lah istilahnya efisiensi dan efektivitasnya. Seperti yang saya bilang tadi, mengapa bisa sedang jatuhnya padahal di interval itu kategorinya termasuk tinggi ya setuju itu. Ya karena seperti yang saya bilang tadi karena ini dihitung dengan nilai bersama nilai penyimpangannya, jadi bisa terlihat hasil pastinya seperti itu. Berikutnya adalah pembahasan dari aspek kemudahan dan efektivitas. Dapat disimpulkan bahwa Microsoft Excel itu mudah untuk dioperasikan, cukup mudah untuk dioperasikan, dan cukup efektif dan efisien dalam mengolah data. Baik, yang berikutnya, pembahasan seluruh aspek. Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan aspek, saya dapat menyimpulkan bahwa Microsoft Excel cukup efektif dan efisien dalam mengolah data. Namun keefektifan tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kemampuan dan penguasaan dalam mengoperasikan Microsoft Excel. Nah, di sini semua itu mulai dari kedua aspek itu hasilnya sama-sama sedang semua. Jadi saya dapat simpulkan itu berpengaruh antara efektivitas dan tingkat pemahaman dan pengetahuan dari penggunanya. Ini adalah penutup. Nah, kesimpulannya adalah Microsoft Excel cukup efektif dalam mengolah data pada metode statistika deskriptif dan itu dipengaruhi oleh tingkat kemampuan dan pemahaman dari penggunanya. Dan saran yang saya dapat sampaikan adalah penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang lebih akurat dan lebih sesuai, yang lebih dibenarkan dengan yang ditetapkan oleh beberapa ahli dalam mengolah data kuesioner. Baiklah, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.